Di titik terendahku kau hadir untuk mengatakan kau tak bergerak akan hidupku. Ku akui caramu mencintaiku, kau ada di cerita hidupku.
Tuhan, sehingga kami ingin Tuhan mengikut-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Kau masih ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih ada di sini ya Tuhan untuk menyembah-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau salah satunya ya Tuhan yang kami percaya Tuhan, yang mau kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin beribadah ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, berkati Tuhan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Kami alaskan Tuhan doa kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami mulai ibadah dengan hati kami yang tulus ya Tuhan. Haleluya, amin. Masih bagi berdiri, kita akan lagu pujian kita kembali, sungguh tak ternandingi. Perbuatannya yang heran.
bersemangat memuji nama Tuhan. Mari kita tetap berdiri, kita angkat lagu pujian kita kembali dari utara ke selatan. Silakan dulu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya minta yang menjalankan persembahan Arjuna. Kita angkat lagu pujian kita kembali.
berdiri, kita lagu pujian kita sungguh indah. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan masa depan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau tahu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan dapat tersampaikan Tuhan dengan baik Tuhan, dan dapat kami diterima Tuhan dalam hati kami dan pikiran kami Bapa. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dan dengan seluruh pemberi Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, hadirat nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Haleluya, haleluya. Kamu semua gara-gara LCD. Benar-benar kalau ada aja pengganggunya. Ya, tadi sore saya sudah menyalakan saja sudah rewel dulu laptop sama LCD. Yang di sini nggak mau tampil, yang di situ tampil. Sudah saya benerin, bisa semua. Apa yang saya mau tampilkan harusnya langsung dari versi worship bisa, tidak bisa, harus lewat manual. Ya, puji Tuhan semua. Baik, amin. Halo, selamat datang untuk Kesia. Benar kan namanya? Iya, dia sudah berkunjung kedua kali. Selamat beribadah di gereja ini. Biar kiranya Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tema pada sore hari ini yaitu persaingan. Yes atau no? Ada yang setuju kita harus bersaing, atau ada yang tidak setuju kita bersaing? Saya minta jawaban dong. Kok pada ngeliatin semua? Setuju bersaing yes atau tidak? Hah? Nggak tahu. Lah, masa nggak tahu sih? Udah pemuda remaja, kalian paling muda selain Moses sama Excel ya. 13 tahun? Ya, 13 tahun? Ada yang 13. Ada yang 13 tahun? Udah kan? Arjuna di bawah 13? 12. Kasih? 12. Mata 12 juga. Nah, berarti kan sudah di atas 10 tahun. Berarti bukan batita. Tahu batita? Bayi di atas 5 tahun. Nah, berarti di atas 10 tahun berarti sudah bisa memahami harusnya pertanyaan seseorang. Nah, kalau di sekolahan kalian dikasih pertanyaan tidak bisa menjawab, apa yang terjadi? Nilai kita akan jelek. Paling parah guru akan marah. Ya. Nah, kalau tadi dari
kelompok dewasa, saya ngomong kelompok tua ya, kelompok dewasa mengatakan hidup ini harus bersaing. Hidup ini memang ada persaingan, ya. Hidup ini harus ada persaingan. Next, Kak Repi. Nah, persaingan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, ya, dari kehidupan dari lahir sampai mati. Ya. Persaingan itu akan kita hadapi mulai dari kecil, mulai dari kita tidak berbentuk, masih uget-uget. Ya, kalian sudah SMP, saya tahu, percaya kalian sudah belajar tentang biologi, ya, tentang apa sih namanya, reproduksi. Sudah kan? Kelas 1? Apa belum? Sudah pasti. Daripada nanti kalian tahu di YouTube, masih belum saya kasih tahu sekarang. Sejak kita belum apa-apa, lanjut, tuh, masih berbentuk sel. Kalian tahu? Jangan pura-pura mukanya mengkerut, pura-pura nggak tahu. Sudah tadi, yang kayak cacing ini disebut sperma. Yang buletan itu apa? Sel telur. Itu jumlahnya bukan cuma segitu, lebih banyak. Dari kalian belum berbentuk apa-apa, itu mereka bersaing, saling cepat-cepatan, saling kuat-kuatan. Ya, jadi sejak kita masih uget-uget pun kita sudah bersaing. Lanjut. Nah, siapa ini Moses apa ini? Nggak kelihatan ya, iya ini layarnya memang perlu diganti. Kita perlu ganti TV. Kalau di TV sini jelas, ya. Ya, ini bersaing di sekolahan, bersaing untuk juara umum, ya, bersaing juara kelas, bersaing dalam apa? Seni, benar? Bersaing dalam segala hal di dalam sekolah. Di sekolah pun kita akan bersaing. Ya. Dan terus kita beranjak dewasa sampai remaja mulai sekarang ini, kita akan ada persaingan lagi, kompetisi lagi. Lanjut. Nah, ada kompetisi futsal, ada yang futsal? Bang Arjuna, ya? Belum. Nanti kelas 2 ketemu teman-teman. Ada yang olimpiad. Pada ikutan kan? Kalian? Ada yang ikutan, ada yang enggak kan? Kudu bayar berapa? 75.000 untuk dapat perak, untuk dapat emas. Itu namanya persaingan. Ya, ada persaingan tentang fashion show, kompetisi. Nah, jadi di dalam hidup ini semua ada bersaing. Persaingan sekarang lagi panas-panasnya kalau teman-teman ngikutin ya. Kalau teman-teman ngikutin, kecuali ngikutinnya TikTok doang. Sekarang lagi musim persaingan apa? Yang paling lagi booming. Capres. Politik. Lanjut. Nah, persaingan partai politik berjejer. Dan persaingan ekonomi. Alfamart yang Indomaret 1 tembok. Benar? Mereka banting harga, banting orang. Banting tulang. Untuk saling bersaing, untuk saling mendapatkan pembeli, saling untuk mendapatkan apa? Laba, keuntungan. Jadi persaingan itu akan kita hadapi, teman-teman. Dan kalau kita tidak masuk dalam persaingan, kita akan seperti di situ-situ aja. Ya, akan ada perubahan. Bahkan mati pun, ya, mati. Kita juga ikut bersaing. Lanjut. Nah, persaingan mencari kubur. Dan kalau ada duit yang mahal banyak, masih luas. Kalau yang gak ada duit, yang di TPU umum ditumpuk tuh. Bahkan di Hawadis aja sudah mahal loh, teman-teman.
Ya, kalau bukan anggota kena 15 juta. Cuma buat dikubur 2 kali 1 itu juga bisa rebutan. Ya, itu persaingan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana. Udah langsung next. Apa? Nah, persaingan ini didapatkan namanya kompetisi dan rivalry. Ya, kompetisi dan rivalry. Kalau kompetisi itu larinya bersaing dengan sehat. Semuanya tentang positif. Tapi kalau rivalry, istilahnya ingin mau duluan, ingin hebat, itu bersaing dengan tidak sehat. Banyaknya seperti, oh ya teman saya kok juara kelas ya, bagus nih nilai, wah gua bukannya harus belajar, tapi gimana caranya nyontek yang benar, ya? Gimana caranya nyontek ini tidak ketahuan, tapi jawaban saya benar. Bagaimana saya bisa nyontek teman saya yang juara kelas itu? Itu persaingan yang tidak sehat. Ya, kalau kompetisi biasanya itu dia akan mengembangkan dirinya, dia akan belajar apa yang kekurangannya. Ya, tetapi kalau rivalry, dia akan menjatuhkan orang lain, ya, dengan cara memberi hoax, ya, dengan cara memberi hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kompetisi itu akan mencari potensi diri. Di diri saya ini ada apa? Ya, saya itu bisanya apa? Apa saya hanya bisanya main game saja? Apa saya hanya bisa main HP saja? Ya, atau banyak yang kalian bisa lakukan di rumah? Ya, minimal 1 mata pelajaran kalian harus istilahnya nilainya lebih bagus. Harus 1 mata pelajaran kalian harus istilahnya bisa menguasai dengan baik. Ya, saya ingat waktu di SMP ada satu teman saya itu dia menguasai sekali matematika. Ya, dia itu duduknya di sebelah saya. Wah, ini tadinya saya nggak kenal, ya, karena saya dari SDK. Ya, maka muridnya hanya hitungan jari. Waktu saya masuk, teman saya langsung 35 atau 40. Ramai banget sekolahan itu kelas. Dan saya harus bersaing. Tapi memang saya acungin jempol, zaman saya SDK itu bagus pendidikan. Ya, saya bisa bersaing dengan teman saya yang di sebelah tanpa mencontek. Dia itu menguasai matematika. Bahkan saya waktu saya nyontek, ya bukan nyontek, nanya, saya nggak kepikiran kok bisa ke situ ya. Jadi ini guru matematika pasti kalau sudah mentok nanyanya ke dia. Ayo, Supendi maju. Namanya Supendi. Ayo maju. Ya, dia yang ngerjain di depan. Kok bisa ya? Tapi kalau ditanya tentang pelajaran yang lain, bodohnya minta ampun, apalagi bahasa Inggris. Ini pada baik kita sih ya. Nggak bisa apa-apa dia. Tapi kalau udah urusan yang matematika sampai dia, saya terus kelas 3 yang pada kemarin kelas 2 enggak. Dia masih menguasai matematika. Nah, teman-teman, ada satu dalam pendidikan yang kamu kuasai. Saya lihat Aca, dia menguasai tentang MIPA. Sesuai dengan kami berdua, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Saya lihat jejaknya, dia itu tentang IPA itu bagus. Tapi kalau sudah larinya ke IPS, ya sudah maklum. Tapi nggak apa-apa, istilahnya dia menguasai satu bidang. Itu untuk kita berkompetisi nanti. Tekunin itu terus. Jangan ya, saya ya udah segini aja dong Den. Enggak. Di sekolahan kita bisanya apa? Saya senang dengan ekonomi. Oh, ya, belajar tentang IPS, tekanin IPS. Senang dengan tentang sejarah-sejarah. Belajar tentang sejarah-sejarah. Kita pahami itu sejarah-sejarah.
mencari potensi diri kita, ya. Nah, persaingan juga bukan hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari secara jasmani, tetapi secara rohani pun, ya, kita ada persaingan, ya, ada persaingan, jangan salah. Persaingan dalam pelayanan ada. Loh, kok Mama Elis nunjuknya dia WL terus ya? Saya kapan WL-nya? Kok saya nggak ditunjuk-tunjuk jadi singer ya? Apa ya? Saya kurangnya apa ya? Bahkan di kota-kota gereja pun bersaing. Ya, gereja itu bersaing berlomba-lomba untuk dapat jemaat. Ya, gerejanya dibagusin, tempat duduknya empuk, udah dikasih AC, ya, pulang dikasih snack, disapa dengan sebaik mungkin. Di dalam kehidupan kerohanian ada persaingan. Bahkan di dalam Alkitab pun dicatat ada persaingan. Next. Yang pertama yaitu Kain dan Habel. Boleh baca? Gak bisa ya, ini sudah manual. Jadi baca di Alkitab atau di handphone masing-masing. Ya. Kejadian 4 ayat 2 sampai 7. Kejadian 4 ayat 2 sampai 7. Ya, saya bacakan ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan, ya, Habel dan korban persembahannya itu. Ya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, apa kamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Tetapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini kalau di sini yang peran utamanya memang Tuhan. Tuhan kasih peraturan. Ya, waktu zaman dulu itu korban persembahan itu adalah binatang, ya, yang dipersembahkan yang terbaik, ya, anak sulung kambing domba. Ini kalau saya dulu dapat pelajaran, kambingnya ini bukan sulung saja, tapi ada yang ngambil tunggal. Jadi cuma satu-satunya dan yang terbaik dan memang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya. Tetapi ini menjadi perdebatan sebenarnya. Cuma saya nggak mau dibahas di sini. Cuma yang saya ambil intinya, persaingan di sini membuat cemburu Kain, membuat amarahnya terjadi, dan terjadilah pembunuhan. Ya. Kisah yang kedua tentang Yusuf dan saudaranya. Yusuf adalah anak kesayangan dari siapa yo? Yusuf anak kesayangan dari siapa yo? Bapaknya. Ayo buka ayatnya itu 37. Ayo, dari siapa? Ayo. Dari bapaknya, ayatnya benar dari bapaknya. Ya. 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf. Ya, Israel ini ya
cukup. Ya. Dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kalau teman-teman bisa baca selanjutnya, ceritanya lebih asik. Ya. Tapi dari inti kisah Yusuf ini, peran orang tua, ya, peran orang tua. Kalian belum jadi orang tua ya. Peran orang tua ini bermain di sini. Kalian merasa nggak kalau kalian seperti diduakan, kayak acak. Papi mah senangnya sama Excel, gitu kan? Kayak Excel mau mami mah senangnya sama acak. Ya, kalian pernah merasakan seperti itu? Ayo aku, pernah. Pasti ada kakak begitu. Ya, oh ini peranan orang tua yang terkadang sebenarnya salah. Dan itu akan membawa dampak kepada nanti kelanjutan kita. Ya, akan membawa dampak kepada nanti kalian kalau sudah berumah tangga, merasa ayah saya lebih sayang sama adik saya ternyata. Dan ini terjadi juga kepada Yusuf. Dan itu menjadi adanya persaingan di dalam keluarga, di dalam saudaranya. Ya, maka Yusuf menjadi budak, ya, disingkirkan lalu dijual. Persaingan Abraham dan Lot merebutkan apa? Padang rumput, pegawai atau apa sih? Bujangnya, pengembala. Setiap Abraham dan Lot itu saling berantem. Ya. Kalau waktu mereka mengembalakan domba, Ishak dan penduduk Gerar rebutan tentang air, di mana Ishak sudah membuat itu sumur jadi dan mendapat air yang bagus, dan itu menjadi direbut lagi, ya, diakui lagi, dan itu menjadi persaingan di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi dari semua kejadian ini kita memang harus bersaing. Kita memang harus menghadapi itu semua. Nah, tetapi kita tinggal mengambil yang mananya. Kita mengambil tentang kompetisinya atau tentang rivalry-nya. Next, efek dari rivalry, ya, itu membuat kita gelisah, ya, membuat stres, tegang, takut lawannya akan menang karena melihat, wah, itu lebih bagus, lebih keren. Ini efek dari rivalry. Lanjut, next, efek lagi, cenderung akan licik, mengharapkan segala cara, ya, menilai dirinya akan semakin merosot. Terus, lanjut. Efek rivalry lagi, berusaha menjatuhkan pesaingnya walaupun dengan cara yang tidak benar. Tadi saya sudah bilang, menyebar isu, menyebar hoax, ya, tidak sehat dan menjadi musuh, sebagai musuh yang harus dijatuhkan, dihancurkan. Nah, tetapi efek dari kompetisi kita akan mendapatkan apa? Lanjut, ya. Nah, efek adanya kompetisi, persaingan adalah kasih karunia agar kita bisa memompa kemampuan kita dengan optimal. Ya, kalau kalian tidak sekolah, kalian tidak akan dapat bersaing. Benar? Kadang saya bingung gini, kalau ada orang tua yang menyekolahkan anaknya homeschooling. Bagaimana dia mau bersaing nanti kelak? Apakah dia hanya akan berhadapan dengan laptop? Mungkin ada pas waktu COVID seperti itu. Kita berhadapan hanya dengan laptop, gadget, ya.
tidak ketemu dengan orang. Tapi waktu saat kita balik lagi seperti ini, kita bertatap muka, ya, kita bersaing di dalam sekolahan, kita belajar bersama-sama. Nah, kita tahu watak masing-masing orang, pribadi masing-masing. Itu akan membuat kita semakin akan mampu memompa, ya. Tanpa persaingan maka kita akan menjadi gagal. Kita akan tetap diam di situ, ya. Coba kalau kalian tidak ada ujian, ya, kalian tidak akan naik kelas di kelas 1 aja, ya. Karena nggak ada yang namanya persaingan itu, tidak ada namanya ujian itu, ya. Lanjut. Efek dari kompetisi. Persaingan membuat kita tahu posisi kita, ya. Karena ada persaingan, jadi kita tahu keberhasilan kita tuh di mana, ya. Sebagai tolak ukur kita bahwa kita itu sebagai posisi saya sudah di sini, ya. Saya sudah di kelas 2 misalnya. Berarti saya harus melakukan apa yang ada di kelas 2. Tidak seperti dengan anak kelas 1. Benar? Saya sudah SMP, berarti saya tidak melakukan apa yang ada di SD. Masih ribut di sekolahan, masih tidak bisa buat PR sendiri. Ada teman-teman SMP? Kalau buat PR ya tunggu dari temennya pagi-pagi berangkat. Itu adalah pekerjaan waktu SD. Ya, bahkan di SD kelas 1 kadang ujian aja dikasih tahu sama gurunya. Tetapi kalau kita sudah berhasil di SMP, berarti watak kita tahu bahwa kita itu menjadi orang yang ada di SMP, dan kita akan naik dan naik terus. Dan kalau kita tertinggal, maka kita dengan cepat, ya, cepat akan mengejar. Kecuali kalian tetap mau di situ-situ saja, ya. Lanjut. Terakhir nih, langsung semangat. Ya. Persaingan akan membuat kita semakin kreatif dan error. Kebanyakan, Mbak. Satu lagi, Mbak. Ya, terima kasih. Dari mau cepet-cepet. Ya, persaingan membuat kita tahu posisi kita. Oh enggak ada. Di sini saya masih ada satu lagi nih. Saya bacain aja ya. Oh, di sini beda. Apa hapus? Coba ditarik ke bawah. Yang sebelah kiri. Itu yang ada gambar-gambarnya itu. Coba turun sampai bawah. Oh iya, hilang satu. Kok bisa hilang satu? Ini ditarik. Ada. Ini yang terakhir. Ya, persaingan akan membuat kita semakin kreatif dan inovatif. Ya, di TikTok banyak loh. Tadinya nasi bungkus hanya dibungkus dengan kayak nasi kuning. Tetapi gara-gara bungkusan yang bagus, ya, itu semakin menjadi laku. Ya, cuma gara-gara itu doang. Minuman, ya, yang saya jual. Tadinya cuma es teh doang. Tetapi karena dikasih Yakult, rasanya akan berbeda. Dikasih leci, akan rasanya lebih segar. Apalagi ditambah boba, ditambah keju, dan itu akan semakin naikkan apa yang saya jual. Ya, untung di sini belum ada nih sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan sana sudah ada. Ya, sepanjang jalan beringin sudah ada 3 atau 4. Tinggal bagaimana kita bersaing dengan kreatif, ya, bukan bersaing dengan saling menjatuhkan. Oh, es di situ enak, es di sini enak, ya. Karena persaingan, anak remaja akan lebih kreatif dan tidak kekurangan akal. Seharusnya, ya, seharusnya kalian itu akalnya akan lebih cepat daripada yang kaum dewasa. Ya, oh ini buat ini seperti apa? Kemarin Moses minjem ke saya lem tembak. Anak umur 4 SD minjem lem tembak. Kelas 4. Kelas 4 ya? Kelas 4 SD. Buat apa? Karena dia buat naik
bikin kerja kelompok sama temennya di sekolah, membuat prakarya, ya. Sedangkan waktu dulu saya kayaknya nggak sampai lem tembak, pakainya lem bulgol tuh, pakai apa? Lem apa sih yang kuning tuh? Aibon, ya, sama Pak Daniel anakku bikin kotak sabun. Itu pun kelas 5, ya. Itu sebenarnya sekarang tinggal kita ya, dalam persaingan ini kita mau bersaing secara baik atau secara curang. Karena persaingan kita menjadi inovatif, ya, artinya mampu menciptakan sesuatu yang baru, ya. Saya ambil contoh paling gampang, mobil, ya. Paling gampang itu mobil. Kalian tahu mobil gereja apa? Ada yang tahu mobil gereja mereknya apa? Yang tahu ya? Si Merah. Itu nama bestie saya, si Merah. Namanya Kijang, ya, Kijang. Tapi punyanya Om Erwin, namanya sudah bukan Kijang. Namanya apa? Innova. Kijang Innova. Kenapa? Karena sudah berubah total. Punya inovatif. Inovatif itu artinya menciptakan sesuatu yang baru. Benar-benar baru, bukan baru itu atau benar-benar baru dari bentuk, dari banyak, dari segala macam. Ya, makanya disebut Kijang Innova. Kalau yang si Merah tetap Kijang seperti awalnya. Nah, kalau teman-teman bersaing dengan kompetisi dengan baik, punya inovasi yang berubah, bisa membuat sesuatu yang baru. Ya, jangan hanya stagnan dan kembali ke persaingan di dalam Alkitab. Yang saya ambil contoh itu Yusuf. Dia bersaing dengan, dia sebenarnya nggak bersaing, ya, tetapi saudara-saudaranya ini yang membawa dia bersaing. Tetapi dia punya apa? Karena dia punya kompetisi di dalam dianya yang baik. Bahkan dia bisa mengampuni semua saudara-saudaranya, menerima saudara-saudaranya walaupun sudah dijual, sudah dibuang menjadi budak. Abraham dan Lot itu berebut tentang tempat. Sedangkan Lot memilih tempat yang subur, tempat yang tenang, tempat yang bagus. Sedangkan Abraham dapat tanah yang gersang. Tetapi Lot di bumi hanguskan. Abraham tetap membela Lot. Ya, jadi persaingan itu tidak harus menjatuhkan lawan, tapi malah kita bisa menolong itu. Pesaing-pesaing kita, ayo jangan menyerah. Misalnya kita posisi kita sudah di atas, ya, kayak teman-teman yang sudah ranking 1, iya, ayo kamu kemarin rankingnya udah bagus, kenapa sekarang turun? Belajar bareng yuk, gitu. Jangan mabar dulu. ya, ini persaingan itu kita akan hadapi, tetapi bagaimana kita mengatasi persaingan itu? Ya, kita mau berinovatif, kita mau mengeluarkan ide-ide yang baru, tidak menolak dari segala masukan, dari segala kritikan. Anak-anak sekarang itu kalau diomongin sukanya kader, ya, sukanya semau sendiri. Ya, tadi saya dapat langganan bilang begitu. Anak yang pertamanya dari dulu Mas Denny, saya sudah suruh dia, kamu mau kerja di Indonesia apa di luar negeri? Indonesia aja, nggak mau di luar negeri jauh-jauh. Sekarang gara-gara temennya sudah ada di luar negeri selama 6 tahun, dia jadi pengen. Nah, bapaknya yang pusing. Bapaknya, jadi udah berangkat Pak? Sudah sih Mas ini. Ya, alhamdulillah lah. Cuma ya gitu. Karena anak-anak tuh sudah diarahin orang tua yang terbaik. Kadang kita anak remaja semau sendiri, ya, tidak mau diberi masukan. Oh ini yang baik untuk kalian seperti ini. Kecuali orang tua kalian mengarahkan di luar dari firman Tuhan. Udah gak usah sekolah,
Apa sih sekolah pinter-pinter misalnya gitu kan? Nah itu udah tanda tanya. Bapak maunya apa? Mau supaya saya nikah cepat. Kita harus bersaing di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam kehidupan ini, tetapi kita harus memilih persaingan itu apakah kita menjatuhkan ataupun kita bersaing dengan benar-benar, ya. Saya undang pemain musik, kita akan masuk dalam ujian. Kita akan mencoba segala hal, mencoba segala sesuatu sampai kita mampu, ya. Tetapi selanjutnya urusan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan, Tuhan pun tidak akan membantu kita. Tuhan tidak akan menolong kita. Saya akan kita bangkit berdiri. Kita akan ujian, kita akan menyerah. Tuhan punya rencana.
mendengar firman-Mu tentang sebuah persaingan yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan Allah yang bersama dengan kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami bertahan, yang membuat kami menang, bahkan sampai kemenangan yang berikutnya. Berikan kami kekuatan untuk kami melewati semua yang terjadi di musim kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus berharap kepada Tuhan, karena Engkau yang mempunyai janji, dan masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang luar biasa. Walaupun saat ini kami masih kecil, kami masih muda, tetapi Engkau sudah merencanakan yang besar dalam hidup kami. Kami akan menjadi manusia-manusia yang hebat di dalam Engkau. Kami menjadi kebanggaan-Mu Tuhan Yesus. Kami menjadi kebanggaan orang tua. Kami menjadi kebanggaan gereja di tempat ini. Kuatkan iman kami Tuhan di dalam Engkau, sebab hanya Engkau lah yang mengerti segalanya tentang kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini hamba-Mu Pak Denny sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan, berkati pelayanan, pekerjaan, berkati keluarganya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat khusus turun atas hamba-Mu dan kami semua yang sudah melayani Tuhan. Malam hari ini, baik semua yang hadir malam hari ini Tuhan, kami percaya kami pasti ditolong Tuhan, dan kami pasti menang bersama dengan Engkau menghadapi persaingan hidup ini. Ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, besertalah dengan kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan kuat, dengan sehat, dengan selamat yang daripada Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama yang menyatakan amin.